Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal cara yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya cerdas banget buat melihat penghematan energi, khususnya di dunia industri. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita awali dengan teka-teki ya. Apa sih persamaannya pabrik yang sibuk sama ember tua yang bocor? Kedengarannya aneh ya, tapi percaya deh jawabannya tuh nyambung banget sama topik kita hari ini. Jawabannya gampang. Keduanya sama-sama buang-buang sumber daya yang sangat berharga. Nah, inilah inti dari obrolan kita. Pemborosan yang sering banget terjadi di depan mata, tapi nggak kita sadari. Oke, sekarang kita coba bedah analogi ini lebih dalam lagi ya. Coba deh bayangin semua energi yang perusahaan Anda beli, listrik, gas, bahan bakar, semuanya, itu kita tuang ke satu ember raksasa. Anggap aja ember ini adalah seluruh operasi bisnis Anda. Nah, yang menarik tuh di sini. Yang namanya inefisiensi energi itu pada dasarnya ya semua lubang yang ada di ember tadi. Itu tuh celah antara energi yang udah Anda bayar mahal-mahal sama energi yang benar-benar kepake buat kerja atau produksi. Semua sisanya yang kebuang, ya itulah kebocorannya. Jadi, tugas pertama kita apa? Jadi detektif energi. Kita harus cari tahu di mana aja letak lubang-lubang ini. Yuk kita mulai identifikasi sumber-sumber pemborosan ini. Biar gampang, kebocoran ini bisa kita bagi jadi dua jenis. Pertama, ada yang namanya semburan besar. Ini kebocoran yang jelas banget, kelihatan. Yang kedua, ada tetesan halus. Nah, ini nih yang kecil, licik, tapi nguras energi terus-terusan tanpa kita sadar. Semburan besar ini ibarat monster di pabrik Anda. Kita ngomongin soal mesin-mesin tua yang borosnya minta ampun, alur produksi yang berantakan, atau sistem yang harusnya udah otomatis tapi masih manual. Gampang sih dilihatnya, tapi seringnya kita mikir, ah ya udahlah, emang dari dulu begini. Terus, seberapa besar sih masalah ini? Nah, disinilah ceritanya jadi wow, serius banget. Menurut data, rata-rata energi yang kebuang di sektor industri itu bisa mencapai 30%. Coba bayangin, dari setiap 10 juta rupiah yang Anda keluarin buat bayar energi, 3 jutanya itu langsung hilang, nguap gitu aja, terbuang percuma setiap bulan. Wah, ini bukan lagi bocor, ini sih namanya banjir bandang pemborosan. Oke, sekarang kita bahas si tetesan halus. Jangan pernah anggap remeh mereka ya. Ini tuh ribuan pemborosan kecil-kecil, tapi kalau ditotal, wah jadi gede banget. Mulai dari daya standby peralatan di kantor, retakan kecil di jendela, suara desis halus dari pipa udara bertekanan, sampai kebiasaan kita sendiri yang suka lupa matiin lampu. Mereka ini pencuri energi yang senyap. Oke, cukup ya nakut-nakutinnya. Kabar baiknya, semua kebocoran itu bisa ditambal. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian solusinya. Tenang aja, ada pendekatan praktis buat segala situasi kok. Nah, tambalan ini ada dua jenis. Di satu sisi, kita punya tambalan cepat. Ini yang biayanya rendah, bahkan bisa dibilang gratis. Lebih ke soal ngebenerin kebiasaan dan rajin ngerawat alat. Di sisi lain, ada tambalan kuat. Nah, ini butuh investasi, tapi efeknya buat jangka panjang. Dua-duanya sama pentingnya loh. Terus, mulainya dari mana? Langkah pertama dan paling penting, audit energi. Anggap aja ini peta jalan Anda. Pertama, kita nilai dulu. Kita harus tahu posisi kita sekarang di mana, jadi ukur semuanya, kumpulin datanya. Kedua, identifikasi. Nah, kalau udah ada datanya kan jadi kelihatan jelas tuh, mana semburan besar dan tetesan halus yang paling parah. Ketiga, prioritaskan. Nggak mungkin kan nambal semuanya sekaligus, jadi kita pilih dulu mana yang dampaknya paling besar dengan usaha yang paling masuk akal. Dan terakhir, yang paling penting, implementasikan. Karena ya, rencana sebagus apapun bakal sia-sia kalau nggak dijalanin. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Soalnya, nambal ember energi Anda itu bukan cuma soal bikin tagihan listrik jadi lebih murah. Manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar itu. Dan ini dia hasilnya, lebih dari sekedar uang. Tentu, keuntungan finansial itu yang paling gede ya, sekitar 40% dari total manfaatnya. Tapi, coba lihat yang lainnya. Ada juga dampak ke lingkungan yang jadi jauh lebih baik. Terus, citra perusahaan jadi positif. Pelanggan sama investor kan suka sama perusahaan yang peduli. Dan yang sering banget kelupaan, keterlibatan tim. Karyawan kalau diajak berpartisipasi, mereka jadi merasa ikut memiliki. Ini benar-benar win-win solution buat semua.
Baiklah, kita udah sampai di akhir perjalanan kita sama si ember bocor ini. Jadi, apa sih pesan moral atau pelajaran utama dari semua ini? Poin paling pentingnya tuh ini, menghemat energi itu bukan soal mengurangi, bukan soal ngorbanin produksi. Justru sebaliknya, ini soal jadi lebih inovatif. Soal gimana caranya melakukan lebih banyak hal, tapi dengan cara yang jauh lebih cerdas dan efisien. Jadi pada akhirnya, ngejaga ember energi kita supaya tetap penuh itu bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren go green. Ini tuh soal membangun fondasi bisnis yang lebih kuat, lebih kompetitif, dan pastinya lebih siap menghadapi masa depan. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin ember Anda sendiri. Mau itu di pabrik, di kantor, atau bahkan di rumah sekalipun. Dari semua kebocoran yang mungkin ada, yang mana yang mau Anda tambal duluan?